Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral akhwat wal ummahat, a'azzani Allah wa iyyakunna jami'atan. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihah. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dimudahkan untuk berkumpul di majelis yang mulia ini insyaallah. Salawat dan salam teraturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada siapapun yang berusaha mengikuti petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam hingga yaumil kiamah. Azzani Allah wa iyyakunna jami'atan. Pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan tentang al-iman ar-rabi' atau ar-ruknu ar-rabi', rukun iman yang keempat, iman kepada Rasul-Rasul Allah, yang di dalam pembahasan terakhir mengenai bagaimana keimanan kita kepada Rasul-Rasul Allah, dan poin terakhir adalah bagaimana iman kita kepada Rasul yang terakhir, Nabiullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi qala al-musannif wa minal iman bih. Dan termasuk keimanan kepada Rasul-Rasul Allah adalah mengimani dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi annahu khatamun nabiyyin, bahwasanya Nabi Muhammad adalah penutup para nabi. Kama qala rabbuna subhanahu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tidaklah Muhammad adalah bapak dari salah satu di antara kalian, tetapi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib adalah Rasulullah, utusan Allah dan penutup para nabi. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-40. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mathali wa mathalul anbiya'i min qabli kamathali rajulin
bana bunyanan fa ahsanahu wa ajmalahu illa maudhi'a li bunyatin min zawiyah aw min zawaya faja'alan nasu yatufuna bih wa ya'jabuna lah wa yaquluna hala wudhi'at hadhil labinah fa ana al-labinah wa ana khatamun nabiyyin. Di dalam hadis yang lain yang syahidnya Nabi SAW menyebutkan wa ana khatamun nabiyyin, dan aku adalah penutup para nabi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam li khamsatu asma, aku mempunyai 5 nama. Ana Muhammadun, ana Muhammad, saya adalah Nabi Muhammad. Wa ana Ahmad, saya juga Ahmad. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat mim ba'dismuhu Ahmad. Jadi dari hadis ini kita mengetahui bahwa Nabi Muhammad juga mempunyai nama yang disebut dengan nama Ahmad. Wa ana al-mahi alladhi yamhullahu bihi al-kufra wa ana al-hashir alladhi yuhsyarun nas ala qadami wa ana al-aqib. Nama lain adalah al-mahi, al-hashir, dan al-aqib. Azani Allahu wa iyyakum jami'an. Wal akhir, dan terakhir tentang keimanan kepada Rasul Allah, Syekh Abdul Azim bin Badawi mengatakan, wa qala sallallahu alaihi wasallam, innahu sayakunu fi ummati kadzabuna salasun, akan ada di umat ini 30 pendusta, kulluhum yas'amu annahu nabiyyun, semua pendusta-pendusta tersebut mesti mengaku adalah seorang nabi. Wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di, dan aku, ketahuilah wahai akhwat wal ummahat sekalian, kata Nabi, wa ana, dan aku adalah khatamun nabiyyin, penutup para nabi, la nabiyya ba'di, yang tidak ada nabi lagi setelah diutusnya diriku. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Di sini jelas dan gamblang. Maka ketika setelah meninggalnya atau wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ada yang mengaku mendapatkan wahyu, ada yang mengaku menjadi seorang yang diutus atau mengaku menjadi seorang nabi, maka rumusnya jelas dan padat, yaitu mereka adalah pendusta. Sebenarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, innahu sayakunu fi ummati kadzabuna salasun, akan ada 30 pendusta yang semuanya mengaku menjadi seorang nabi. Yang diawali di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, seorang yang mengaku nabi, yaitu Musailamah al-Kadzab, yang mana nanti akan diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan siapa yang berhasil membunuh Musailamah al-Kadzab? Seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dulu pernah melukai Rasulullah SAW, yang membunuh paman beliau, yaitu Wahsy. Wahsy yang dulu diutus tuannya Hindun dan Abu Sufyan, ya, membunuh dengan tombaknya. Sampai-sampai Rasulullah SAW ketika Wahsy sudah masuk Islam, ya, karena teringat tentang pamannya yang beliau cintai, Rasulullah SAW memerintahkan kepada Wahsy untuk menghindar apabila bertemu Rasulullah SAW, karena Rasulullah nanti akan teringat. Kemudian Wahsy menjadikan pembalasan akan apa yang ia lakukan dahulu dengan membunuh seorang yang mengaku nabi palsu, yaitu Musailamah al-Kadzab. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Dengan demikian selesailah pembahasan tentang al-imanu bir rasul, ar-ruknur rabi', rukun yang keempat, yaitu iman kepada rasul-rasul Allah.
Kita masuk pembahasan baru, ar-ruknul khamisu, rukun yang kelima daripada rukun iman. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, al-imanu bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Innal imana bil yaumil akhir ruknun min arkanil iman, sesungguhnya beriman kepada hari akhir merupakan sebuah rukun, salah satu rukun dari rukun iman yang ada. Bal huwa ahammul arkan, bahkan rukun yang kelima ini atau al-iman bil yaumil akhir ini merupakan ahammul arkan, salah satu rukun yang paling penting ba'dal imani billahi azza wa jalla, setelah keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali di dalam nas-nas yang ada, di dalam hadis-hadis yang ada, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghubungkan sesuatu ketika mengatakan tentang keimanan kepada Allah, maka disambung dengan iman kepada hari akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Naam, azani Allah wa iyyakum jami'an. Wa ma jadalal musyrikuuna fi syai' mimma du'u ilal imani bih misla ma jadalu fil imani billahi wal yaumil akhir. Dulu orang-orang musyrikun tidaklah mereka membantah, ya, ketika datang kepada mereka ajakan dan seruan lebih alot, lebih berat ketimbang ketika mereka diajak tentang al-iman bil yaumil akhir, tentang masalah iman kepada hari akhir. Amma jidalu fillah faqad kanu al-faut ta'addad al-alihah falamma qila lahum ubudullah ma lakum min ilahin ghairuh qalu. Adapun ketika mereka diajak untuk beriman hanya kepada Allah semata, ubudullah ma lakum min ilahin ghair, maka mereka mengatakan aj'alul alihata ilahan wahida. Cuman begitu aja, tidak patek ngengkel. Apakah kalian akan mengajak kita menjadikan Tuhan yang ada itu menjadi Tuhan yang satu? Karena orang-orang Quraisy, orang-orang jahiliyah, mereka terbiasa dengan ta'addadal alihah, dengan banyaknya Tuhan yang mereka sembah. Ya, ketika kita membahas tentang kisah Fathu Makkah, bagaimana didapati di dalam Ka'bah dan di sekitar Ka'bah ratusan berhala minal asnam wal authan, ya, dari berhala yang berbentuk ataupun tidak berbentuk, dari patung-patung ataupun, ya, berhala yang bukan patung. Azani Allah wa iyyakum jami'an, menunjukkan orang-orang Quraisy jahiliyah mereka itu Tuhannya tidak satu, menunjukkan mereka menyembah kepada Tuhan yang bermacam-macam. Ada Tuhan besar, Tuhan sedang, Tuhan perempuan, Tuhan laki-laki, dan seterusnya. Maka ketika mereka diminta untuk menyembah kepada Tuhan yang satu, mereka bingung gitu. Apakah engkau mengajak kita untuk menyembah Tuhan yang satu? Karena mereka menjadikan Tuhan itu sebagaimana seorang akan bertemu kepada raja. Dengan otak dangkal mereka hanya mengandalkan otaknya bahwa bagaimana seorang bisa bertemu dengan raja, maka akan ketemu dengan bawahan-bawahannya, akan ketemu dengan menteri-menterinya, ada menteri A, menteri B, menteri C, dan seterusnya. Bayangannya seperti itu hubungan seorang hamba dengan Tuhannya. Jadi tidak bisa langsung kepada Tuhannya. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Padahal kita sebagai seorang mukmin, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dengan dekat sekali dengan kita, maka kita meminta kepada Allah kapanpun dan dimanapun.
Inni qarib, kata Allah, aku dekat. Ujibu da'watad da'i, ya, yang aku akan menjawab doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian mereka mengatakan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala abadikan ya tentang bahwasanya orang-orang Quraisy terheran-heran ketika mereka diajak untuk menyembah Allah yang satu. Ya, Allah Subhanahu wa taala abadikan jawaban mereka di dalam surat Shad ayat 5. Mereka mengatakan aj'alul alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Kamu akan ngajak kita untuk nyembah Tuhan yang satu. Tenang tak? Inna hadza la syai'un ujab. Ini merupakan sesuatu yang mengherankan, mentakjubkan. Mereka geleng-geleng. Kok bisa kita Tuhannya dari buahnya tiba-tiba suruh nyembah Tuhan yang satu? Apakah mampu? Menurut mereka begitu. Apakah mampu Tuhan itu satu mengatur alam semesta? Azzani Allah wa iyyakum jami'an. Allahu akbar. Walamma qila lakum walamma qila lahum, namun ketika dikatakan pada mereka summa innakum ba'da dzalika lamayitun summa innakum yaumal qiyamati tubasun, namun ketika dibahas kepada mereka, disampaikan kepada mereka, sesungguhnya kalian nanti ya ba'da dzalika lamayitun, setelah Allah matikan kita semuanya, summa innakum yaumal qiyamati tubatsun, nanti kalian semua pada hari kiamat akan dibangkitkan, akan ada kehidupan setelah kematian. Qalu, mereka menjawab, aidza mitna wa kunna turaba dzalika raj'un ba'id. Aidza mitna wa kunna turaba, nggak mungkin kita telah dimatikan. Ketika kita telah dimatikan, ketika kita semua telah mati, kita itu sudah jadi tanah dan debu. Dzalika raj'un ba'id, nggak bisa kembali karena mereka hanya mengandalkan akal mereka. Maka ketika seorang mendewakan akal, maka bagaimana dia beda dengan orang-orang Quraisy jahiliyah yang senantiasa mengandalkan akal dan akal dan akal terus. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Maka mereka mengira tidak mungkin kita mati jadi tanah dan debu, kok bisa dibangkitkan gitu. Ya. Aidza mitna wa kunna turaba dzalika raj'un ba'id. Lidha ihtammal Qur'anu bil yaumil akhir. Oleh sebab hal itu, Al-Quran sangat memperhatikan dengan bab hari akhir. Wa aktsara minal hassi 'alal imani bih, dan kebanyakan atau banyak ayat-ayat yang menunjukkan atas dukungan, ya, support, ya, himbauan agar kita semuanya iman kepada hari akhir. Wa katsiran ma qaranallahu ta'ala bainal imani billah wal imani bil yaumil akhir fi mawadhi' katsirah. Dan Allah Subhanahu wa taala banyak di dalam firman-Nya, banyak di dalam ayat-ayatnya menjadikan kalimat iman kepada hari akhir sejajar atau mengikuti perintah iman kepada Allah Subhanahu wa taala di banyak ayat yang ada di dalam Al-Qur'an. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 62, innal ladzina amanu wal ladzina adu wan nasara sabiina man amana billahi wal yaumil akhir.
Di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keimanan kepada hari akhir setelah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walidza kana al-kufru bil yaumil akhir kufran billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil qadar fala yatimmul imanu illa bil imani bihadhihi sit faman kafara biwahidin minha faqad kafara bil jami'. Maka daripada itu seorang yang ingkar, seorang yang kufur terhadap keimanan kepada hari akhir, dia tidak percaya adanya kebangkitan atau kejadian-kejadian setelah kematian, maka dia telah kufur terhadap keimanan yang lainnya, baik kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, kufur kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala, kufur kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, kufur kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, ataupun kufur kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fala yatimul iman illa bil iman bihadzasid. Karena iman seorang tidak menjadi utuh lantaran kalau tidak sempurna 6 keimanan ada pada diri seseorang. Dari rukun yang 1 sampai rukun yang 6 harus ada dalam diri seseorang yang menjadikan dia adalah seorang yang beriman kepada Allah secara utuh. Maka tidak boleh mengimani sebagian dan kufur terhadap sebagian. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Faman kafara biwahidin minha faqad kafara bil jami'. Siapa yang ingkar, siapa yang kufur salah satu dari rukun iman yang 6 tersebut, faqad kafara bil jami', maka dia telah ingkar, dia telah kufur terhadap rukun iman seluruhnya, semuanya. Walidza qala ta'ala, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi unzila min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Di dalam surat An-Nisa ayat 136. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian semuanya kepada Allah, kepada Rasul-Nya, dan kepada kitab yang diturunkan kepada Rasul-Rasul-Nya, dan kitab yang diturunkan kepada Rasul yang sebelum Nabi Muhammad SAW, baik kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ataupun kitab-kitab yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW. Maka sama, tidak boleh iman sebagian dan kufur sebagian. Wa may yakfur billah, siapa yang kufur kepada Allah dan malaikat-malaikatnya, wa kutubihi dan kitab-kitabnya, dan rasulnya dan hari akhir, maka dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata, tersesat dengan kesesatan yang jauh. Wa laysal murad al-kufru bihadhil jumlah kullaha, walakinnal kufr biwahidin minha kufrun biha kullaha. Maka dari apa yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa tersebut, kata Syekh Abdul Azim bin Badawi menjelaskan, maka yang dimaksud ketika Allah berfirman waman kafara tadi, ya, waman yakfur tadi, ya, tidak harus seorang dikatakan dia ingkar kepada Allah ketika dia harus mengkufuri semua rukun iman yang 6. Ya, berjumlah, tidak harus keseluruhan. Tetapi apa? Tetapi salah satu di antara rukun yang 6 tersebut, apabila ada yang diingkari, maka cukuplah dia dikatakan sebagai orang yang ingkar atau yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Azani Allahu wa iyyakum jami'an. Ikhwatal iman, kata Syekh Abdul Azim bin Badawi memanggil kita semuanya, saudara-saudaraku seiman. Wa ma'nal iman bil yaumil akhir ala wajhil ijmal
bima yakunu ba'dal ba'ts bikulli ma akhbarallahu anhu fi kitabih au ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam. Adapun makna iman kepada hari akhir, ya, ala wajhil ijmal, ya, secara singkat adalah keimanan seseorang terhadap ba'dal ba'ts, terhadap apa-apa yang ada atau yang terjadi di hari kebangkitan, bikulli ma akhbarallahu anhu, dari sumber yang dihabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, atau sumber yang kedua au ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam, atau yang disampaikan di dalam sabda Nabi SAW. Jadi apapun yang berkaitan dengan kebangkitan, apapun yang terjadi di sana nanti, kalau itu dijelaskan di dalam nas, ada di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka semuanya kita imani bersama. Tidak bisa kita mengimani sebagian dan mengkufuri sebagian. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Wa ala wajhi tafsil. Adapun iman kepada hari akhir secara terperinci. Jadi kalau secara singkat, ya, secara ijmal adalah keimanan seseorang terhadap hari akhir adalah keimanan kepada sesuatu yang terjadi nanti di hari kebangkitan. Di hari kebangkitan apapun yang terjadi, kalau itu ada di dalam Al-Quran atau dalam hadis, maka kita iman. Adapun secara terperinci, kata Syekh Abdul Azim bin Badawi, al-imanu bil yaumil akhir maknahu al-imanu bil mauti wa ma ba'dahu min fitnatil qabri wa na'imihi wa adzabihi, yaitu keimanan seorang kepada hari akhir yang dimulai dari keimanan sesuatu yang terjadi mulai setelah kematian, ya, mulai setelah kematian. Dari di sana ada fitnah kubur dan naimul kubur, ya. Dalam fitnah kubur ada nikmat kubur, ada azab kubur. Apa yang terjadi di alam kubur, apa yang terjadi di alam barzah. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi sesuatu yang disebut di dalam alam barzah atau alam kubur, ini adalah sebuah alam yang akan dilalui manusia ketika dia sudah meninggal dunia, telah meninggal dunia dan belum ditegakkan hari kiamat. Dimanapun meninggalnya, baik dimakamkan di pemakaman ataupun dia meninggal di luar daripada tempat pemakaman. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Maka kita dituntut, ya, di dalam sholat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung dari azab kubur. Allahumma inni, di dalam, ya, akhir daripada sholat kita, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri. Dalam riwayat yang lain azabul qabri dulu, azabul qabri dulu. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam. Terserah panjenengan yang biasa digunakan. Semuanya ada nasnya, ya. Kemudian di dalam zikir pagi dan sore, di sana kita pun dianjurkan Nabi SAW juga berdoa akan hal tersebut. Di dalam doa, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sami, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Terus Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa a'udzubika min azabil qabri. Jelas di situ, wa a'udzubika min azabil qabr. Dan dalil yang lainnya banyak sekali tentang adanya azab kubur dan nikmat kubur. Namun sebagian kaum muslimin, mereka tidak memahami dan bahkan menolak akan adanya nikmat kubur dan azab kubur. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Maka harus diluruskan bahwa di alam kubur, di alam barzah ada naimul qabr wa azabul qabr.
Ada nikmat kubur dan azab kubur. Bagaimana seorang ketika setelah dimakamkan kemudian ditinggal oleh saudaranya dari pemakaman, maka akan ditanya akan 3 hal kepada mereka. Man rabbuka wa ma dinuka wa ma nabiyuka. Ya, seorang beriman yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan gampang dia akan diberikan kemudahan. Dia akan menjawab, man rabbuka, rabbi Allah, wa ma dinuka, dini al-Islam, wa man nabiyuka, nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan gampangnya diberikan taufik kepada Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka minal munafikin, orang-orang munafik dan orang-orang yang tidak beriman, dia akan mengatakan dia tidak akan bisa menjawab. Yaqulunan nasu wa aqul. Aku mengatakan, sebagai manusia mengatakan, kayaknya pernah dengar seperti itu. Sami'tun nas yaquluna wa aqul. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Maka di antara sunnah atau syariat, ketika seorang habis ikut dalam takziah sampai pemakaman, maka setelah memakamkan saudara-saudari kita, kita dianjurkan untuk berdoa ketetapan kepada mereka. Setelah doa istighfar atau minta ampunan kepada mereka, untuk mereka, istaghfiru li ahikum was'alu at-tasbit. Ya, mintakan ampun untuk saudaramu dan mintakan ketetapan kepada Allah. Fa innal an yus'an, karena sekarang dia ditanya. Atau biasa ya, para asatidz mengajarkan dengan doa, Allahumma ighfir lahu wa tsabbithu. Ya Allah, ampunilah saudara kita dan berilah ketetapan di dalam menjawab pertanyaan para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi secara tafsil, keimanan kepada hari akhir dimulai dari wafatnya seseorang dan apa yang terjadi setelah wafatnya seseorang, ketika dia melalui alam barzah atau alam kubur, yang di sana ada fitnatul kubur, di sana ada nikmat kubur, dan di sana ada azabul qabr. Yang jauh-jauh sebelum terjadi hal itu, kita dituntut untuk berbanyak doa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan nikmat kubur kepada saudara-saudari kita yang telah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Wal ba'ts. Baru kemudian keimanan terhadap kebangkitan. Setelah dibangkitkan ada apa? Wal hasyr. Wal hasyr. Apa? Berkumpul di padang mahsyar. Misalnya ketika Rasulullah SAW bersabda, bagaimana keadaan kita berkumpul di padang mahsyar nanti? Ya, qala Rasulullah SAW, yusyarun nasu yaumal qiyamah ufatan uratan ghurlan. Akan dikumpulkan nanti manusia di padang mahsyar, ya, di padang mahsyar, di tempat yang satu yang luas. Semua manusia dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir yang dimatikan Allah Subhanahu wa taala ketika ditegakkan hari kiamat, semua dihidupkan bareng dan dikumpulkan di tempat yang satu, namanya padang mahsyar. Dan ketika itu bagaimana keadaan kita? Yaumal qiyamah hufatan, ya, auratan ghurlan, ya, dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan tidak berpakaian, dalam keadaan belum dikhitan. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Wal amru yauma idzin a'zam. Ya, ketika itu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha disebutkan dalam sebuah riwayat, bertanya kepada Nabi SAW, bagaimana kita dibangkit dalam keadaan telanjang? Tidakkah kita melihat satu sama yang lain? Kata Nabi SAW, maka Rasulullah SAW, wal amru yauma idzin a'zam. Urusan pada hari itu besar sekali. Kenapa? Karena hanya ada 2 tempat kembali, bainal jannah wan nar. Ada surga dan neraka. Cuma itu tok. Semua manusia, ya, tidak lagi dia bisa beramal. Ya, semua manusia akan mempertanggungjawabkan dirinya masing-masing. Siapapun di dunia ini yang menjadi kekuatannya dan menjadi tamengnya tidak akan bermanfaat lagi.
yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian akan dimintai pertanggungjawaban akan apa yang telah dilakukan di dunia, maka bagaimana keadaan pada hari itu? Yauma yafirrul mar'u min akhi, hari di mana seorang akan lari dari saudaranya, dari kerabatnya, ya, dari sahabat dekatnya, lari, tidak akan lagi mengubris karena masing-masing akan perhatikan dirinya masing-masing. Wa ummihi wa abi, ibu dan bapaknya pun tidak lagi menggubris kepada anak-anaknya. Wa sahibati wa bani, suami istri tidak lagi menggubris di antara mereka. Wa bani, dan anak-anaknya pun juga tidak akan menggubris lagi orang tuanya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni, karena pada hari itu masing-masing mempunyai perkara yang akan dipertanggungjawabkan sendiri-sendiri. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian wa tatayara suhuful a'mal, ya, kemudian ya, bagaimana pemberian catatan-catatan amal tentang hal tersebut dibuka, ya, lembaran-lembaran catatan amal, ya, akankah kita menerima dengan tangan kanan, ya, ataukah kita menerima dari tangan kiri sebelah belakang, ya, akankah kita berbangga ketika melihat catatan tersebut, kemudian kita berteriak muqra'u kitabiyah dan seterusnya. Bagi mereka orang-orang yang berbahagia, mereka senang ketika membaca catatan amal mereka. Namun tidak yang lainnya yang menerima rapotnya atau catatan amalnya dari tangan kirinya atau dari belakangnya, mereka akan bersedih, tetapi sudah terlambat, waktu beramal telah berakhir. Kemudian wal hisab, kejadian tentang hisab, ini pun bagian sesuatu yang harus kita imani daripada iman kepada hari akhir. Dan hisab yang pertama oleh seorang, hisab yang akan dihisab bagi kita semuanya adalah tentang sholat kita. Kata Nabi SAW, awwalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamah salatuhu, atau kama qala Rasulullah SAW, yang pertama kali akan dihisab amal seorang hamba adalah sholatnya. Maka kita jaga sholat kita dengan sebaik-baiknya. Apalagi para ummahat wal akhwat, azani Allah wa iyyakunna jami'atan, sungguh syariat Islam Nabi SAW telah memberikan hal yang sangat mudah bagi panjenengan semua, terkhusus untuk bisa memilih pintu surga yang diinginkan. Ketika Nabi SAW bersabda, idza sallatil mar'atu khamsaha wa samat syahraha wa hafidat farjaha wa ata'az zaujaha qila laha udkhulil jannata aina ma syi'ti, atau kama qala Rasulullah SAW. Jikalau seorang wanita dia menjaga salat 5 waktunya, dia menjaga puasa Ramadannya, kemudian dia jaga kehormatannya, hijabnya dijaga, kemudian dia taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya nanti, masuklah ke dalam surga dari pintu yang panjenengan inginkan. Luar biasa. Dan ini hanya diberikan kepada para akhwat wal ummahat. Maka 4 syarat tersebut semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan memberikan keistiqomahan di dalam menjalankan hal tersebut, sehingga benar-benar nanti di akhirat bisa masuk surga dengan pintu yang diinginkan masing-masing. Kemudian wal mizan, timbangan amal. Timbangan amal. Was-sirat, nah, melewati sirat. As-sirat huwa al-jisru, ya, fauqan nar, sebuah jembatan yang tipis lagi tajam yang terbentang di atasnya neraka. Ya, seorang akan melewatinya semuanya,
Manusia semua akan melewatinya semuanya, tergantung amalnya. Semakin dia bertakwa kepada Allah, semakin cepat dia melewati jembatan tersebut. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Kalau terseok-seok, selamat, alhamdulillah. Tapi kalau terseok-seok, bisa jadi dia terjatuh ke dalam neraka. Wa na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kemudian tidak juga yang harus kita perhatikan. Kemudian yang harus juga kita perhatikan di dalam keimanan kepada hari akhir, termasuk di dalamnya adalah keimanan terhadap wal jannatu wan nar, terhadap surga dan neraka yang Allah telah ciptakan. Allah telah persiapkan. Surga dan neraka telah ada. Tidak menunggu di kiamatkan dunia kemudian Allah ciptakan surga dan neraka. Tetapi surga dan neraka sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surga diciptakan dan disiapkan oleh hamba-hamba yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin, kata Allah Subhanahu wa taala. Sementara neraka Allah berfirman uiddat lil kafirin. Neraka pun juga sudah diciptakan dan dipersiapkan untuk hamba-hamba yang kufur, yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma fiha, termasuk keimanan kepada hari akhir. Ketika datang nas menceritakan tentang dalamnya surga, termasuk beriman kepada hari akhir, kita beriman ketika ada nas yang menceritakan tentang isinya neraka. Ya, azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, kisah-kisah tentang yang ada dalam surga, di dalam neraka dan seterusnya. Kalau ada dalil dari Al-Quran dan Al-Hadis, maka itu datang kepada kita imani semuanya. Karena itu adalah bagian daripada al-iman bil yaumil akhir. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Walaqad a'lamallahu subhanahu Adam wa zawjahu wa aduwahuma iblis anna nuzulahum ilal ar laisa lil istiqrar wad dawam wal khulud. Dan sungguh, kata Syekh Abdul Azim bin Badawi, Allah Subhanahu wa taala sudah mempermaklumkan alias menghabarkan kepada Adam dan istrinya yaitu Hawa, wa aduwahuma, dan musuh keduanya yaitu iblis, anna nuzulahum ilal ar, bahwasanya turunnya mereka yaitu Adam, Hawa dan iblis dan keturunan iblis ya turun ke dunia ini, ke bumi ini, laisa lil istiqrar, bukan untuk menetap selamanya, wad dawam wal khulud. Ya, di dunia ini, di bumi ini tidak selamanya. Wa innama huwa ilahin, tetapi ada waktu yang terbatas. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 24 dan 25. Wa kadzalika kanatir rusul tukhbiru qaumaha bima akhbarallahu bihi Adam wa zaujahu wa aduwahuma. Sebagaimana dulu para rasul-rasul Allah pun menghabarkan kepada kaumnya tentang bahwasanya Allah menghabarkan bahwa Adam dan istrinya dan iblis ya tinggal di bumi tidak selamanya, karena manusia akan kembali ke surga selamanya atau sebaliknya ke neraka selamanya, tergantung iman dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah benar-benar menjadikan kita sebagai orang-orang yang beriman hingga akhir hayat kita. Allahumma. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Wa qawluhu, Syekh Abdul Azim bin Badawi menyebutkan selanjutnya, walaqad aqsama rabbuna subhanahu ala annal ba'si haqqun, ala annal ba'sa haqqun, dan sungguh Allah bersumpah bahwasanya kebangkitan itu nyata, akhwat fillah azza wajalla.
Faqala wa yaqulul insan aidza ma mit la sawfa ukhraju hayya. Ya, di dalam surat Maryam 66 sampai 68 Allah bersumpah bahwasanya kebangkitan itu benar adanya. Maka ketika seorang beriman kepada hari akhir, seorang beriman kepada hari akhir dan dia faham tentang apa yang akan terjadi setelah kebangkitan, semua amal-amal yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di dunia ini seorang tersebut dia akan lebih waspada. Seorang tersebut akan lebih waspada. Bagaimana dia akan berlaku? Akankah berlaku baik ataukah buruk? Karena semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. A'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Mungkin iman kepada hari akhir kita cukupkan sampai sekian karena waktu sudah melewati jam 9 karena ada agenda lain yang harus diselesaikan. Mungkin ada pertanyaan bisa disampaikan lewat tulisan atau secara langsung, dipersilahkan. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Idza sabtu fadha minallah wa idza akhtatu fadha min jahli wa minasyaitan. Sampun buat teman-teman pertanyaan. Alhamdulillah. Sampun nggih. Nakhtatim bidu'aika fardul majlis. Ada? Oh, ada. Allah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Ada pertanyaan bagus. Assalamualaikum warahmatullahi. Mohon nasihatnya bagaimana seharusnya kami menyikapi jika ada yang berkata beribadah yang ikhlas itu tidak seharusnya berharap surga, atau dalam bahasa lain jangan takut melanggar perintah Allah, jangan takut neraka, kan begitu. Alhamdulillah, ini sebenarnya jawabannya kita bahas secara lengkap di kajian hari Ahad kemarin di Arabitoh. Kita bahas sebuah hadis yang ke-22 dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Seorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram walam azid ala dzalika syai'a
adkhulul jannah? Qala na'am. Dari sahabat Jabir bin Abdullah, beliau meriwayatkan sebuah hadis, ada datang seorang kepada Rasulullah SAW yang disebutkan di dalam riwayat yang lain namanya adalah Nu'man bin Qawqal radhiyallahu taala anhu. Dia adalah seorang sahabat yang papa, seorang sahabat yang tidak berharta. Dia gelisah ketika melihat dia tidak sama Islamnya dia dengan saudara-saudara yang lain ataupun sahabat-sahabat yang lainnya. Karena dia di dalam berislam setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat hanya bisa melakukan sebagian yang ada di rukun Islam. Dia tanya kepada Nabi SAW, "Ara'aita idza shallaitul maktubat?" Wahai Nabi, terus pun di pendapat panjenengan, saya ini hanya bisa menjaga sholat 5 waktu, wa sumtu Ramadan, dan puasa Ramadan, menghalalkannya halal dan menjauhi yang haram, bisa tak masuk surga? Di sini jelas sahabat Nu'man bin Qawqal menunjukkan kepada Rasulullah sangat berharap bisa masuk surga. Apa kata Nabi SAW? Qala na'am. Iya, kamu masuk surga. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Di sini di dalam kitab syarah dalam kitab yang kita bacakan kemarin di pertemuan Ahad pagi dan Rabitah, ya, Syekh Abdul Muhsin Al-Badr hafizallahu taala, beliau menyebutkan dalam faedah yang terakhir, min hadzal hadis, dari hadis ini sebagai bantahan kalimat yang batil sebagian orang-orang sufiyah yang mengatakan bahwa saya la yu'ba'ula na'budullah, tidaklah kita menyembah Allah dengan mengharap surga, ya, tetapi harus ikhlas dan ikhlas. Ya, beliau menyebutkan akan hal tersebut. Jadi hadis tersebut cukup untuk membantah kalimat batil, kalimat yang salah dari sebagian orang-orang sufiyah yang mengatakan bahwasanya di dalam beribadah tidak perlu mengharapkan surga. Siapa kita dengan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Sahabat Nabi SAW radhiyallahu anhum wa radu'an, mereka semua berharap surga. Bagaimana kisah Imam Ibnu Tha'labah di bulan yang lalu pernah kita kisahkan, ya, bagaimana Imam bin Tha'labah ketika datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menanyakan tentang rukun Islam. Kemudian apa kata Imam? Aku akan melakukannya tanpa mengurangi dan menambahkan. Apa kata Nabi SAW? La yadkhulannal jannah fa in sadaqa la in sadaqa sayadkhulunnal jannah. Kalau dia benar dia pasti masuk surga. Dan banyak hadis yang menunjukkan bahwa, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan motivasi kepada para sahabat Nabi SAW dengan surga. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Ada pertanyaan yang lain? Kalau tidak ada, masya Allah, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.